Hari ini kita akan belajar tentang apa sih manfaat mendongeng. Kalau kalau saya pribadi Mbak Bunda Nia memang belum pernah ya mendongengkan secara khusus anak, hanya sekedar bercerita membacakan buku gitu ya. Tapi tampaknya tadi kami sudah menayangkan sedikit video tentang dongengnya Kak Nia. Menarik sekali ini Kak Nia ya. Tapi sebelum ke lanjut ke nanti Kak Nia akan menyampaikan beberapa materi juga Kak Nia ya, Bunda Nia ya. Iya, Ya insya baik, Allah. insya Allah. Saya bacakan sedikit kurikulum vitae tentang Bunda Nia. Beliau adalah Nia Husnia, lahir di Tangerang tahun 80. Ini seusia kakak saya berarti ya. Pendidikan terakhirnya beliau adalah S1 Ilmu Perpustakaan UIN ya, Syarif Hidayatullah Jakarta. Prestasinya banyak banget ini Bunda ya. Beliau mendongeng sejak Bodetabek, mendongeng tingkat guruna Kota Tangerang juga. Kemudian saat ini beliau adalah kegiatan sosial dan trauma healingnya biasanya untuk khusus untuk apa ini Bunda Nia? Di tempat-tempat trauma healingnya lebih kebanyakan di tempat-tempat bencana alam atau anak-anak pasca korban kekerasan. Begitu. Berarti eh, kor, korban bencana alam gitu ya? Ya, Oke deh. Dan ini kerjasama juga banyak sekali dengan perusahaan-perusahaan. Biasanya kalau di perusahaan mengisi apa ini Bunda Nia? dongeng. Oh dongeng juga, Masya Allah. Ada dongeng, tapi ada juga pelatihannya untuk Masya eh, Allah. para karyawannya Hmm. semuanya dilatih untuk mengikuti kegiatan mendongeng. Oke, dan ini juga manfaat ya. Kalau untuk di karyawan kantor juga manfaat banget, Kak nih, Iya, Bunda Nia ini nih. untuk karyawan kantor. Oh, Masya Allah. Baik deh. Nanti biar Bunda Nia cerita deh ya lebih lanjut apa manfaat mendongeng selain buat anak-anak juga buat orang tua juga bisa mungkin ya healing healing juga ya Bunda Nia ya. Iya, betul. Baik deh. Langsung aja Bunda Nia, waktu yang tepat saya serahkan panggungnya ke Bunda Nia. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat mendongeng, terus bagaimana kita untuk bonding ke anak juga kayaknya bagus ya dengan mendongeng ini dan bagaimana tips untuk memilih dongeng yang bagus nih untuk anak-anak. Baik, silakan Bunda Nia Kurnia. Nia Husnia. Nia Husnia, maaf. Nia Husnia. Baik, Mbak. Bunda Nia silahkan. Iya, Bunda Kurnia itu salah satu guru aku juga. Masya Allah, mohon Iya. maaf. Ya. Terima kasih Bunda Rita, Masya Allah bahagia sekali aku bisa belajar ya, sebetulnya belajar bersama dengan para mami-mami di sini yang luar biasa. Sebelumnya ada backsoundnya. Ya, mohon. Sebelumnya aku mau ngucapin salam dulu buat semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Masya Allah keren banget, siang-siang mau belajar ya. Harusnya Bobo siang bisa mendampingi Ananda. Tapi ini apa namanya, semangat belajarnya keren banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi. sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan keberkahan untuk semua yang hadir, semangat untuk belajar bertolabul ilmi. Perkenalkan, saya Kak Nia. Saya Nia Husnia, tapi biasa dipanggil Kak Nia sama anak-anak. Dan saya seneng banget bercerita itu sudah lama sekali. Wah, ada yang belajar sambil bekerja nih, keren banget. Dua jempol buat mami yang sedang bekerja tapi masih semangat untuk belajar. Yes, betul sekali. Belajarnya dari Buayan sampai ke Liang Lahat ya Bunda, nggak bisa berhenti. Apa namanya? Saya senang banget bercerita dari sejak kecil. Jadi sebelumnya, tapi saya mau tanya dulu nih sama mami-mami yang hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin. Semuanya dalam keadaan semangat, bahagia, mendampingi anak-anak kita tercinta, atau keponakan-keponakan kalau ada yang belum dikasih anak ya. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini tapi saya nggak melihat wajah-wajahnya nih karena semuanya ditutup.
atau cuma gambar? Malah ada Ma, ayah ya, ada ayah atau calon ayah nih. Oh, ini Pak Agus ya. Eh, ini semuanya ditutup ya. Oke deh, biasanya saya kalau misalnya kalau misalnya ngisi parenting virtual itu, saya minta semuanya open kamera gitu. Karena kan kita mau belajar ya, salah satu etika kita belajar adalah dengan menghormati yang sedang berbicara. Kalau offline itu eye contact. Nah, kalau secara virtual berarti sambil open kameranya. Ya, nggak apa-apa, mic-nya di mute aja. Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terus juga saya mau tanya lagi nih buat mami-mami yang sudah setia hadir dalam acara parenting ini. Aduh, saya mah malu sebetulnya kalau misalnya dibilang pemateri ya, karena saya masih belajar sebetulnya. Semua masih dalam proses belajar. Saya mau tanya nih. Oh ya, nggak apa-apa Bunda Anikyu. Saya mau tanya nih, siapa di sini yang suka bercerita? Sambil jemurin. Mudah-mudahan fokus ya. iya ya. Ya. Mbak Nur sambil jemur-jemur Mbak Nur ya. Oke, oke. Wah, Bunda Anggra ini dari Bogor, Bunda Ayesa dari mana nih suka? Oh, sambil ngepel ya berceritanya ya. Anak saya suka didongengin Bun. Wah, keren. Wah, ini siapa lagi nih? Bunda Anissa juga angkat tangan. Bunda Yuli, Masya Allah, ini semuanya kayaknya senang banget ya bercerita. Apalagi nih kalau ada tukang sayur ngumpul di depan. Terus, oh iya nggak apa-apa Bunda Ratuli. Oh iya, anakku suka banget didongengi pakai boneka. Masya Allah, ya ya. Izin tidak buka kamera, iya nggak apa-apa. Is okay. Terima kasih ya atas responnya. Wah, keren banget. Hampir rata-rata semua suka bercerita ya, para mami-mami yang ada di sini. Ya, nggak apa-apa. Sambil nyuapin baby, sambil cerita ya, Bunda. Diceritain sambil lihat gambar. Wah, keren banget. Aku nggak bisa gambar. Tapi aku punya cerita sedikit tentang sambil bercerita sambil menggambar. Iya, nggak apa-apa Bunda, sambil nyuapin anaknya, mudah-mudahan sehat ya. Oh, sambil ngelonin baby, mudah-mudahan nggak ketiduran ya. Jadi ke bawah alam bawah sadar, jadi ke alam mimpi nanti saya bicaranya ya. Ya, alhamdulillah semuanya pada suka bercerita nih, mami-mami nih, keren-keren nih. Eh, apa namanya? Pada dasarnya semua manusia itu senang banget bercerita ya. Kalau kita lagi ngumpul, pasti deh, jeng-jeng tahu nggak harga sayuran? Sekarang makin mahal. Harusnya 50.000 itu udah cukup buat makan pagi, siang, sore. Tapi sekarang, hello, cuma satu kali aja makan. Itu udah cerita ya kita ya. Nah, tapi kan kalau sama anak kita nggak mungkin ya kita ceritanya kayak gitu ya. Cerita tentang sayur. Oke, saya mau tanya lagi. Iya, Bunda, nggak apa-apa, it's okay. Saya mau tanya lagi nih, Bunda-bunda semua. Ceritanya waktu kapan sih sama anaknya? Waktu nganggur. Waktu menganggur apa ya? Ibu-ibu kan 24 jam katanya pekerjaannya dari sumur, kasur, tempat tidur. Sebelum tidur, oke, yes. Siang Sambil hari, malam mengasihi. hari. Oke, sebelum tidur, pas nyusuin anak, keren banget. Mau tidur, waktu main, keren banget ya. Waktu tidur Terus, ngantuk kan ya soalnya. Emaknya udah ngantuk. bener, sebelum tidur saat udah mulai bosen. Yang bosen siapa nih? Anaknya apa mamahnya nih? Mamanya. Oke, wah, ini mah keren-keren ya mami-maminya ya, Masya Allah. Ya, oke, sebelum tidur setelah sholat maghrib, pas main, sebelum tidur setelah waktu di mobil dan sore hari di bale. Keren banget. Di bale bambu. Jadi ingat lagunya siapa ya itu? Iya, di bale sambil duduk-duduk dengerin cerita, ngumpulin anak-anak ya. Wah, seru pokoknya ya mendengarkan cerita itu sesuatu kegiatan yang tidak terlupakan. Saya pun merasakan setiap anak diem. Aku sering cerita apaan aja biar aktif. Setiap anak diem. Oh, kalau lagi diceritain anak-anak aktif terus diem ya kalau diceritain. Gitu ya maksudnya ya.
Iya ya. Kapan aja ketika Atau ada kesempatan selalu dikasih buku. Dikasih buku apa diceritain nih? Iya, oke. Kalau dikasih buku nih baca ya bukunya gitu ya. Tapi beda sama kalau diceritain. Iya. Wah, jawabannya keren-keren. Dan aku seneng banget Ibu Darita. Ternyata mami-mami di sini walaupun siang-siang tapi interaktifnya luar biasa ya. Jadi ya. aku nggak ngerasa dicuekin. Cerita sama anak pas main sama anak. Wah, anak saya nah ini dia kadang mau nyambung ngoceh-ngoceh gitu. Iya, itu namanya respon berarti Bun. Bahagia sekali anaknya merespon apa yang kita ucapkan. Kalau anaknya diem aja terus nggak ngerti gimana coba ya. Aku punya bayi 8 bulan. Bagusnya buku yang gimana yang bagusnya ya Bunda Nia. Wah, semua buku bagus. Pokoknya yang penting ibunya yang menceritakannya seperti apa. Oke, Masya Allah. Ini sudah jam berapa ya? Udah Ternyata, oh udah setengah 2. Kita sampai jam berapa, Bunda Rita? sampai secapeknya Bu Dani ya. Oke, biasanya suka banget kalau pas cerita kitanya sambil mengenalkan suara hewan. Wah, setuju banget nih, keren. Iya, tadi apa namanya? Ternyata ayah bunda tuh seneng banget bercerita. Terus bercerita itu kapan sih waktunya? Bebas, mau kapan aja. Toh kita menemani anak kita setiap waktu. Atau kalau ayah bunda bekerja bisa sepulang kerja atau sebelum berangkat kerja atau menjelang tidur kita bisa menceritakannya. Atau lewat telepon sambil menanyakan kabar anak kita pas jam makan siang. Pasti istirahat ya kantor ya, atau di tempat kerjaan. Dan nggak perlu lama-lama juga ceritanya. Bayi aku usia 9 bulan tapi cuma bisa babbling. Aku udah sering ajak ngomong apa memang pertumbuhannya yang lambat. Pertumbuhan anak-anak itu berbeda-beda Bunda. Kita nggak bisa menjudge begitu. Tapi memang kita sebagai orang tuanya yang tahu betul perkembangan anak kita itu seperti apa. Tapi bukan untuk dibandingkan ya Bun. Gitu. Aku juga mau cerita nanti tentang anak-anak aku yang perkembangannya tuh berbeda-beda. Lagi, aku mau tanya lagi. Aku mau tanya lagi. Manfaat bercerita. Selamat siang, Mam. Maaf saya nelat. Ya, oke, nggak apa-apa. Belum jadi mami, tapi keponakan suka banget dibacaan. Yang keren, Tante Reni. I love you, Tante. Auntie Reni. Ya, sekarang aku mau tanya lagi nih. Ya, nambah kosakata. Oh, langsung dijawab sama ini Muhammad Taufik, ayah ya. Wah, keren. Ya, ini Maria Ulfah kayaknya teman aku nih kayaknya nih. Ya, aku mau tanya manfaat bercerita untuk anak itu apa saja? Tadi sudah ada yang jawab menambah kosakata. Ada lagi nggak? Oh, akun suami Bun. Oh, aku ya, Bunda. Nggak apa-apa. Kirain aku manfaat bercerita akun suami ya. Sama saya juga belum jadi mami. Oke, Aunti Nurjana. Apa ada cerita khusus yang diceritakan sesuai dengan usianya? Ada. Ada. Belajar warna dan gambar, nambah kosakata baru, anak lebih bawel, sering ngoceh. Wow, bawel ya. Menambah ikatan antara ibu dan anak. Yes. Opo meneh. Bahasa Jawanya ngono to ya. Ya, apalagi what else? Manfaat bercerita kepada anak. Ya, di slide aku ada tuh. Di slide aku manfaat bercerita kepada anak itu Bunda anakku menambah karakter, menguatkan karakter mungkin ya. Menguatkan karakter. Biasanya juga anak lebih mengenal hewan-hewan. Oke, mengenalkan hewan. Oke, menambah wawasan anak. Yes. Apalagi ya? Termasuk menghilangkan trauma tadi ya mungkin ya Bunda Nia ya. Ya, betul. Dengan proses waktu yang tidak bisa tidak singkat ya. Dengan proses yang panjang. Oke, ada lagi? Baik, cukup ya. Ya, ini pinter-pinter mami-maminya. Pinter-pinter sekali. Baik kalau gitu. Memperkenalkan sikap yang baik dan terpuji. Oke, anak bisa membedakan mana baik, mana buruk ya.
Wah, keren. Membangun logika berpikir. Wow, Masya Allah. Ini mamanya pinter banget. Anaknya ikut cerdas, insya Allah. Terus, apalagi? Mengalihkan perhatian anak dari gadget. Yes. Oke. Lagi ini mamanya pinter-pinter ya. Anaknya cerdas-cerdas semua nih, Masya Allah. Oke. Pokoknya untuk melatih motorik kasar. Udah pakai pokoknya. Oke, nggak apa-apa. Bunda, anak saya 18 bulan sering saya bacakan Fabel. Nggak apa-apa. Justru seneng ya anak-anak dibacakan. Sampai mahasiswa pun masih pada seneng mereka diceritakan anak-anak itu. Selama kitanya bisa menyesuaikan apa yang bisa kita sampaikan. Ya, aduh, saya mau jelasin apa lagi ya? Melatih kemampuan kognitif. Oh, keren banget ya. Oke, nanti saya minta ada yang bercerita deh satu, dua atau tiga atau semuanya deh bercerita. Ya, oke. Terima kasih ya mami-mami yang sudah ikut menjawab. Masya Allah, ini jawabannya kalau dirangkum ini jadi satu buku ya. Jadi itu jadi berapa halaman gitu ya? Ya, bercerita itu membuat anak lebih dekat dan bisa juga menjadikan bunda apa tuh tadi ya udah keputus ya. Ya, baik antara yes, membangun komunikasi baik antara anak dan orang tua. Ada lagi bonding, ya, kedekatan antara ayah dan ibu kepada anak atau guru kepada anak itu juga menjadi bonding. Oke, sip. Terima kasih semuanya atas responnya yang luar biasa. Kayaknya nih kalau dikasih door prize seru kali ya, Bunda. Bunda Rita. Betul. Sebenarnya ada ya, cuman belum disiapin ya Mas Agus ya. Oke. Nanti deh kita nyusul Bunda Nia. Boleh ya. Oke, seru deh kalau ada door prize-nya buku cerita nanti buat anak. Boleh, Nanti. boleh. Nanti di grup ini ada di grup Bunda Nia. Para mami sudah di grup sudah ada. Jadi ini saya juga sendiri agak surprise ini, agak underestimate awalnya. Kayaknya bakal banyak gak sih yang ikut? Ternyata banyak banget, 200 lebih yang daftar demi bertemu dengan Bunda Nia hari ini. Masya Allah. Karena ibu-ibunya, mami-maminya semua mami-mami pembelajar. Iya, Masya Allah. Siapapun yang menyampaikan kayaknya akan disambut dengan baik. Gitu. Amin. Wah, banyak yang mau door prize-nya. Keren deh. Ya, bercerita itu bukan hanya sekedar berisi kegiatan untuk menyenangkan anak-anak, tapi bagaimana dengan bercerita banyak memberikan pelajaran. Ya, salam kenal. Wah, sama-sama dari kota Tangerang. Saya juga dari kota Tangerang, Bunda Nita. Ya, boleh nanti mampir ke sanggar kami ya. Saya lanjutkan dulu ya. Tadi apa? Bercerita bukan hanya sekedar berisi kegiatan untuk menyenangkan anak-anak, tapi bagaimana dengan bercerita banyak pelajaran yang diambil oleh anak-anak kita. Anak-anak kita itu bukan berarti anak yang di rahim kita, tapi juga ada keponakan, ada murid-murid kita yang mungkin guru ya, atau tetangga gitu. Karena kita juga harus peduli dong dengan anak-anak di sekitar kita. Itu. Nah, terus juga manfaat bercerita pada anak itu bisa menumbuhkan rasa cinta. Kalau misalnya di Muslim itu menumbuhkan rasa cinta pada Al-Quran, pada Alkitab ya, juga menambah pengetahuan dan edukasi tentang ajaran yang kita sampaikan, terus menambah bonding, nah tadi ya, atau kedekatan terhadap orang tua atau guru kepada orang tua terhadap anak atau guru kepada murid, menambahkan kecintaan, semangat dan budaya membaca. Karena di Indonesia ini kan budaya membaca itu sangat kurang sekali ya, walaupun sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali TBM, perpustakaan berdiri di pojok-pojok sudut kampung-kampung, tapi minat baca pada anak itu justru berasal dari orang tuanya gitu, dan itu dari bagaimana kita menceritakan kepada anak-anak kita gitu ya.
Terus juga mengetahui sejarah perjuangan. Nah, sejarah perjuangan terdahulu. Jadi kita bukan cuma cerita tentang si kancil mencuri ketimun, terus apalagi ya, pokoknya tentang si kancil ya. Tapi padahal kita juga bisa menceritakan tentang kehebatan Jenderal Sudirman. Nah, supaya anak-anak kita juga bisa termotivasi bagaimana hebatnya seorang jenderal. Kan ada anak-anak ditanya cita-citanya mau jadi apa? Aku mau jadi jenderal gitu. Aku mau jadi dokter, aku mau jadi insinyur, aku mau jadi pilot. Nah, itu bisa kita ceritakan pilot terkenal, terus juga jenderal terkenal. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman yang begitu semangat membela NKRI harga mati. Ya, oke. Terus juga sebagai hiburan pastinya ya anak-anak pasti senang banget ya melihat emaknya bergaya beraneka macam rasa dan warna, suara gitu kan, ekspresi. Tentunya anak kita pasti bahagia banget, happy banget. Ketika anak sudah happy, kita akan dengan sangat mudah apa ya memberikan edukasi apapun kepada anak-anak kita masuk ke alam bawah sadar mereka. Tuh. Terus juga memperkuat akidah dan ketauhidan ya. Itu ajaran agama manapun pasti apa namanya sama ya tujuannya seperti itu. Gitu. Nah, tadi apa ya? Membangun kedekatan dengan ayahanda bunda dengan bercerita. Yes, betul. Lagi diminta bercerita sama anak nih. Alhamdulillah bersyukur ya anak kita masih mau apa namanya meminta kita untuk bercerita. Jarang-jarang loh. Biasanya anak kalau misalnya sudah ada gadget, mereka sibuk dengan gadgetnya, mereka nggak mau minta diceritain lagi sama mamahnya, sama bundanya atau sama ayahnya. Nah, ketika anak kita sudah meminta, sebaiknya jangan disia-siakan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oh, iya nak, mau cerita apa? Yuk, kita cerita, duduknya yang rapih ya. Nah, langsung kita respon anak kita sebaik-baiknya. Jangan, tadi dulu. Enggak. Bunda lagi nyuci, bentar ya. Lagi masak. Nanti kompor meleduk, nanti gosong masakannya. Gitu. Atau, Bunda lagi ngerjain tugas nih, gitu. Kami biasakan sebelum tidur bercerita apapun yang dialami seharian. Yes, keren banget Bunda. Apa namanya? Itu juga mengajarkan anak-anak nanti lebih seneng sharing kepada orang tuanya, lebih seneng bercerita kepada. Kenapa sayang? Ada iklan sebentar. Abi bisa minta tolong sebentar Mariam. Mariam mau pakai baju? Ya, alhamdulillah aku selalu minta dibacakan buku sebelum tidur. Terkadang, wah, masya Allah sampai 10 buku. Keren banget. Ya, ini Mariam. Nah, ini Mariam. Ya, assalamualaikum, salam kenal. Mariam ini sekarang usianya sudah 3 tahun. Mariam baru keluar dari rumah sakit. Masya Allah. Iya, 3 hari dirawat di rumah sakit karena demam. Tapi saya mau sedikit cerita selama di rumah sakit, Mariam justru lebih percaya sama bundanya. Misalnya ketika sang dokter datang mau ambil sampel darah di jarinya Mariam. Mariam bilang, aku maunya sama bunda aja. Oh, sama bunda. Bunda pinjam dulu ya, Nah, tangannya. Mana tangannya Mariam? Bunda pinjam. Salam kenal Tante Nita. Nah, terus tusuk deh sama dokternya gitu. Terus kalau misalnya mau diukur suhu tubuh, suhunya ya, setiap hari kan dikontrol suhu tubuhnya. Mariam bilang, aku maunya sama bunda aja gitu. Lalu aku cerita dulu tuh dari termometer itu. Halo, aku namanya termometer. Halo Tante Juli. Aku namanya termometer. Aku mau masuk ke dalam keteknya Mariam ya. Boleh nggak? Nanti Mariam jawab. Boleh, kata Mariam. Coba angkat keteknya biar aku tahu suhu tubuh kamu. Panas apa dingin ya? Iya, diangkat terus dimasukkan. Sup, dijepit di keteknya. Tunggu sampai aku bersuara nut ya.
Ketika sudah berbunyi, diangkat, lalu dibuka. Wah, ternyata suhunya masih tinggi. Aku kepanasan. Oh, panas, panas, tolong. Seperti itu. Itu maksudnya bagian dari salah satu dia ketika sakit pun akan merasa tenang dan nyaman di rumah sakit karena ada kita yang memang selalu pertama mendampingi, kedua menceritakannya gitu, membawakan cerita. Itu salah satu ya. Dan juga kebetulan Ismail anak saya ada 3. Yang pertama Najifah Putri Cahyadi, usianya sudah 16 tahun mau 17 tahun sekarang, homeschooling. Terus yang kedua jaraknya agak jauh nih dari Najifah sama Ismail itu. Ismail usianya 5 tahun. Jadi jaraknya 11 tahun antara kakak dengan adiknya. Nah, setelah Ismail ke Maryam itu jaraknya 2,5 tahun. Ya. Nah, perbedaannya jauh banget nih ketika hamil pertama, Najifah ketika dalam kandungan saya jarang banget bercerita, tapi saya senang banget membaca buku. Dulu saya hobi banget membaca buku ketika waktu hamilnya Najifah yang pertama. Dan ternyata kebiasaan itu terbawa. Ternyata dia juga hobinya membaca buku. Oh, Masya Allah. Sampai sekarang. Dan dia senang banget di bahasa Inggris karena suami saya dulu ngajar bahasa Inggris. Jadi waktu usia 1 tahun, ketika ditanya, dia langsung tunjuk mata. Nus, dia langsung tunjuk hidung. Cik, dia langsung tunjuk pipi. Terus nyanyi, kucing, cat, anjing, dog, kupu-kupu, butterfly, ikan, fish, bebek, dog, tikus itu mouse. Dan itu seneng banget. Dari sebelum dia bisa ngomong sampai dia lancar ngomongnya itu ternyata memang pengaruh. Dan dia seneng banget buka-buka buku sampai sekarang. Dan homeschoolnya fokus dengan bahasa Inggris dan Al-Quran. Tuh. Yang kedua, Ismail. Nah, Ismail ini saya sudah mulai keliling kemana-mana sampai hamil 9 bulan. Saya masih ada di itu Maryam ya. Saya masih keliling mendongeng hamil 9 bulan. Belum cuti, maksudnya saya masih terus melakukan aktivitas bercerita. Gitu. Itu ketika hamil Ismail. Dan ketika lahir anaknya tuh kelihatan ceria banget, happy banget, dan perkembangannya itu luar biasa. Terus dia senang banget berkomunikasi, ngobrol, dan banyak banget perbendaharaan kata yang baru-baru padahal usianya waktu itu masih 1 tahun. Ternyata pengaruhnya karena memang dulu sejak hamil memang sering dibawa-bawa saya bercerita gitu. Dan anaknya berani, percaya diri, dia suka naik ke atas panggung, bawa pedang, katanya aku mau jagain bunda di atas panggung, katanya gitu. Dia nggak ada perasaan takut. Dan sekarang perbedaan katanya udah banyak banget. Pola berpikirnya pun wawasannya itu kelihatan sangat luas. Ya, itu berdasarkan pengamatan dari kami. Iya, Maryamnya ngantuk sambil bobo. Mohon izin ya sambil mangku Maryam. Terus Maryam nih agak unik, agak lambat. Tapi kami terus menstimulasinya. Itu dia lewat bercerita, merangsang, karena yang tahu betul anak kita mampu atau tidak adalah kita sebagai ibunya. Sejak dalam kandungan kita sudah dekat ya, sejak ditiupkan ruh ke dalam rahim kita sudah tahu bagaimana anak kita, karena menyatu ya dengan diri kita sebagai ibunya, atau nanti calon ibu, insya Allah yang calon ibu disegerakan punya suami dan diberikan momongan, amin. Saya masih belajar. Terus ini saya waktu hamil Maryam itu ternyata saya nggak tahu ketika saya sedang trauma healing di Lombok ketika gempa, itu ternyata saya sedang hamil.
sedang hamil sudah 2 bulan. Tapi tetap saya mendampingi anak-anak korban bencana alam di Lombok selama kurang lebih 1 bulan pendampingan di sekolah tenda, mendampingi anak-anak korban bencana alam. Terus sampai sudah hamil besar pun saya masih mendampingi anak-anak korban bencana alam tsunami di Banten. Itu jalanannya luar biasa ya. Terkoyak-koyak sampai 1 minggu mau melahirkan pun saya masih bercerita. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, mabok sih sebetulnya. Saya kebetulan waktu itu naik pesawat ke Lombok itu, saya kok nggak biasa-biasanya kok mabok ya, pusing naik pesawat. Terus saya nggak biasa makan permen, saya kok makan permen banyak gitu untuk ngilangin mualnya selama di pesawat, dan saya memejamkan mata sampai sudah tiba di bandara baru saya buka mata saya. Tapi karena nggak kepikiran waktu itu saya sedang hamil, jadi pulangnya baru tahu kalau saya sedang hamil. Ya saya biasa aja, cuma tetap menjaga aktivitas gitu, nggak angkat beban-beban berat gitu, tetap bermain sama anak-anak gitu. Nah, ketika lahir, saya sedikit cerita, sedikit sharing, Maryam itu kalau kata dokter bilangnya malfunction, jadi kakinya berputar 180 derajat. Kakinya Maryam nih. Terus, tapi sebagai seorang ibu dan seorang manusiawi ya, kalau saya nangis sampai mata saya bengkak-bengkak karena nggak tega melihat anak kita ya terlahir seperti itu gitu kan, perempuan gitu. Nah, tapi suami saya menguatkan. Nah, disinilah peran dari suami istri, ayah dan ibu. Nah, kita adalah mitra, jadi nggak bisa kita sendirian gitu. Tapi yang luar biasa memang kalau ada yang single parent itu hebat luar biasa, saya akui gitu ya. Artinya harus ada support dari semua pihak. Nah, suami saya, beliau juga sama sebetulnya, yang sering banyak ngisi parenting itu suami saya, Kak Imam. Kita sering duet sebetulnya berdua, tapi beliau baru pulang umroh baru aja gitu ya. Nah, beliau yang menguatkan, kamu ibunya, kalau kamunya lemah bagaimana dengan anak kita? Kita harus kuat, kita harus memotivasi anak kita. Bismillah, kita berjuang sama-sama. Itu yang beliau kuatkan. Dan aku langsung beristighfar ya sebagai muslim. Saya langsung astagfirullahaladzim, iya aku nggak boleh nih mengeluh terus, aku nggak boleh nih menangisi meratapi gitu. Aku harus berjuang bagaimana anak aku bisa nantinya minimal ada yang bisa kita lakukan itu semaksimal mungkin gitu, nggak tinggal diam. Alhamdulillah saya terus merangsang motorik dan sebagainya. Tapi dapat 2 minggu saya melihat perkembangan anak saya, ternyata lidahnya nempel dalam bahasa ini namanya tongpa ya, yang lidahnya nempel, dan tulang belakangnya namanya torticollis. Masya Allah, salut buat Bunda Juli ya. Insya Allah kuat ya Bun, keren banget. Amin. Ya, Maryam ternyata lidahnya menempel dan harus segera ditindak bedah mulut karena itu pengaruh pada perkembangan bicara dan makannya. Nanti pertumbuhannya akan jadi bisa menurun berat badannya karena waktu itu lahir 2,1. Nah, nambah lagi kan? Oh ya Allah, apalagi ini, aku bilang gitu. Tapi kan kita nggak boleh nyerah. Kita terus konsultasi dengan dokter spesialis anak, terus memang harus segera dibedah. Dan luar biasanya saya menemukan dokter yang keren banget sih menurut aku. Biasanya kan kalau dokter tuh agak jaim ya nyapa. Nah, setelah perjuangan kami melewati bertemu dengan beberapa dokter, ada dokter yang baik hati, itu sahabat saya, teman dari sahabat saya, beliau seorang bidan. Iya, selamat datang. Beliau seorang bidan. Saya dulu pernah ikut kelas kehamilan bersama beliau. Terus saya dikenalkan dokter tersebut, dokternya baik banget, sampai saya cuma bayar administrasi aja ke dokter tersebut karena dokter itu nih ya, the power of story kalau menurut aku ya. Jadi anaknya itu sering banget aku ceritain di sekolahnya. Anaknya ngefans dan dia cerita sama ayahnya yang dokter itu. Lalu
Ayahnya langsung menyapa, Kak Nia, apa kabar? Gimana kabarnya? Aku kaget, kok dokter baik banget ya? Kok kenal ya sama aku? Kenal dari mana ya? Gitu. Kok langsung nyapa? Terus langsung beliau menyebutkan nama anaknya, salam dari anak saya. Beliau ngefans banget loh sama Kak Nia. Hah, yang mana? Aku juga agak-agak lupa gitu. Ternyata anaknya itu senang banget katanya diceritain sama Kak Nia, dan dia setiap pulang, ayah ayo cerita sama aku gitu. Itu kekuatan. Dan subhanallah, Maryam terus berkembang. Maryam bisa berjalan itu 2 tahun, baru bisa berjalan itu setelah usia 2 tahun. Tapi apa namanya, langsung dia bisa kuat memegang, naik ke papan titian gitu. Aku di Gondrong Cipondo, wah aku deket banget di Poris Jaya, tetangga ternyata kita ya. Iya, dan Maryam kakinya semakin kuat, walaupun tadinya dia nggak bisa pakai sepatu. Kalau pakai sepatu pasti lepas, gitu. Terus kemampuan berbicaranya bagaimana, Bunda? Bundanya tuh pendongeng loh. Gak juga. Awalnya aku gini, Maryam bisa ngomong nggak ya? Ternyata ini anaknya tidur nih. Kalau itu bisa dicontohin. Maryam suka menirukan suara ayam kalau bundanya kalau mau mulai bercerita gini. Di pagi hari, si jago pun berkokok menyapa teman-temannya. Maryam tersenyum. Terus langsung Maryam menirukan, oh, 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 oh. Hah? Maryam menirukan itu, kami udah bahagia banget. Terus bisa bilang Bunda itu baru beberapa bulan ini. Bunda, tadinya iya. Sekarang udah bisa Bunda, makan, Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang, ya, boleh nanti sama panitia ya. Apa namanya, karena memang perkembangannya kami terus menstimulasi, dan itu adalah kekuatan dari kami yang semangat untuk menceritakan, bercerita terus, mendongeng terus kepada anak-anak, apa namanya, terutama kepada anak-anak kita ya. Jadi ternyata banyak yang dia coba gitu. Terus kalau untuk menstimulasi tadi itu kita lebih pada ke sharing aja ya, gitu ya. Lebih pada ke sharing. Tadi kan ada yang nanya, anakku umur 18 tahun senangnya dibacain buku. Nggak apa-apa, Bun. Buku apa aja boleh, tapi yang harus kita perhatikan adalah ketika kita mau menceritakan kepada anak-anak kita, hindari hal-hal yang mistis atau mitos. Ya, misalnya legenda Roro Jonggrang atau apa namanya, yang kalau yang bidadari lagi mandi terus selendangnya diambil, itu cerita apa ya? Ada yang ingat nggak itu cerita apa sih? Yang Jakatarup ya? Apa ya? Lupa saya. Bidadari yang selendangnya hilang itu. Ini nanya tim itu cerita lagi. Oh iya benar, Jakatarup. Ya benar Bunda. Fairy tale juga nggak boleh. Apa namanya? Pokoknya mengandung mistis, mitos gitu. Aku dulu tuh suka banget fairy tales ya, cerita tentang peri-peri gitu. Ya, tapi sebaiknya kita ceritakan cerita-cerita yang lebih realistis aja gitu. Kalau menurut aku ya, anak-anakku 2 tahun kalau diceritain suka nggak fokus, malah main kesana kemari. Ya iyalah, kan baru 2 tahun Bunda. Kita aja ya usia 2 tahun itu memang belum fokus, tapi kita cukup cerita 5-7 menit saja kepada anak-anak kita. Atau nanti bisa kita berikan buku-buku yang bentuk bantalan dengan gambar-gambar yang banyak, tulisannya sedikit gitu ya. Waktu kita apa namanya, tadi aku lagi ngomong sampai mana tuh ya? Oh iya, cerita tentang Jakatarup. Misalnya gini ya. Ketika itu ada sang putri yang sedang mandi. Sang putri membuka bajunya, terus
Si Cakataruk mengintip dari atas, melihat sang putri sedang sedang mandi. Diambil selendangnya. Tuh, pertama udah mengajarkan mengintip ya. Mengajarkan mengintip. Terus juga mencuri selendang ya kan? Gitu. Sebaiknya kita bisa ceritakan hal-hal yang lebih seru lagi. Dan sekarang buku-buku itu banyak banget yang menceritakan tentang edukatif ya. Misalnya aku bisa pakai baju sendiri, aku bisa makan sendiri, terus atau misalnya sepatu yang hilang itu lebih realistis ya, dan anak-anak juga lebih ini. Nanti sepatu yang didongengkan jadi ini. Aku di sini ada apa ya? Oh, ini ada gelas. Bunda Nia itu energinya selalu terjaga gitu ya Bunda. Saya kok nyeritain buku itu udah ngos-ngosan ya Bunda. Anakku 2 tahun tapi dia senangnya cerita nenek gayung. Nenek gayung. Sama cerita apa yang baik untuk simulasi janin dalam kandungan. Oke, kalau aku berdasarkan pengalaman aja ya. Waktu dalam kandungan, aku banyak cerita tentang, karena aku muslim, aku banyak cerita tentang cerita-cerita Islami. Cerita apa aja, pokoknya yang positif. Ada di banyak kok, ada di buku-buku ya. Buku aku banyak banget tuh, karena aku punya TK, aku punya sanggar, aku punya pojok baca. Jadi, aku siapkan buku-buku yang hardcover. Jadi lebih menarik. Oh ya, Itu boleh. Boleh Bunda, banget. Apalagi kita menguasai ceritanya. Soli Soliha 25 buku nggak habis-habis. Wah, diulang-ulang pun. Diulang-ulang pun mereka nggak akan bosen. Selama kita menceritakannya dengan sangat menarik. Atau dia juga senang dengan buku itu. Insya Allah nanti akan tertarik. Misalnya ini, aku kelihatan nggak ya? Ini sebuah gelas. Terus ini mentang-mentang ya baru pulang umroh. Jadi tekonya berwarna emas. Terus tekonya juga berwarna emas. Bunda Nia, Ya, kalau dongengin janin itu juga kita harus ekspresif ya. ya karena aku gitu sih ya. Nggak mesti sih. Ya, Aku mesti. baru main arisan loh. Gitu. Ya, monggo sok. Ya, ketika hamil, karena aku emang juga senang bercerita kemana-mana ya. Ataupun kalau aku nggak bercerita, aku suka ngumpulin anak-anak tetangga. Aku nyiapin tulisan atau apa gitu. Yuk sini yuk kumpul yuk, dengerin Bunda cerita yuk, atau dengerin Kak Nia cerita. Nanti aku ajak bermain dulu. Nah, aku ajak permainan lagi deh. Yang ini namanya jari apa? Anak-anak menjawab, akan merespon jempol. Ada yang bilang ibu jari. Nah, yang ini namanya jari jempol. Kalau dengar cerita enggak boleh ngompol. Langsung, wah aku udah nggak ngompol, aku udah nggak ngompol. Pinter, pipisnya di mana nak? Kamar mandi, kamar mandi. Ada yang jawab kayak gitu. Atau yang masih ngompol dia langsung diam. Aku mau ngompolnya gitu. Terus lanjut lagi. Yang ini namanya jari apa? Telunjuk. Wah, pinter. Yang ini namanya jari telunjuk. Kalau dengar cerita enggak boleh ngantuk. Masa ngantuk? Nanti nggak tahu ceritanya dong. Nah, yang ini namanya jari apa? Jawab lagi mereka biasanya. Jari tengah. Pintar. Yang ini namanya jari tengah. Kalau dengar cerita nggak boleh lengah. Apalagi sambil marah-marah. Wih, jelek dong nanti jadi marah-marah. Seneng nggak lihat yang marah-marah? Enggak. Cantik nggak kalau marah-marah? Enggak. Ganteng nggak kalau marah-marah? Jelek. Itu anak-anak jawabnya. Nah, yang ini namanya jari apa? Anak-anak akan jawab. Jari manis. Atau ada yang nggak tahu cuma garuk-garuk kepala. Nanti temennya yang jawab. Jari manis. Pintar. Yang ini namanya jari manis. Kalau dengar cerita harus duduk manis. Ayo gimana duduk manisnya? Kakak mau lihat, Bunda mau lihat duduk manisnya. Senyum manisnya. Udah ganteng, cantik sekali. Apa sayangku? Nah, ini anakku yang kedua, Abang Ismail. Sebentar ya.
Oke, kita lanjut lagi. Tadi jari apa tadi? Jari manis ya? Hah, sekarang terakhir jari apa sayang? Siapa yang tahu? Yang ini namanya jari apa? Anak-anak akan langsung menjawab. Mereka paling tahu jari kelingking sama jempol biasanya. Kelingking, kelingking. Wah, pinter. Yang ini namanya jari kelingking. Kalau dengar cerita, nggak boleh keliling-keliling. Nanti kepalanya jadi pusing. Hati-hati, nanti diteriakin maling, dibawa ke pos kamling. Nah, anak-anak tertawa. Hahaha. Biasanya sih begitu. Itu yang berdasarkan yang aku alami. Oke, nah terus kakak mau cerita ini ada seekor, ada sebuah gelas. Perkenalkan teman-teman, namaku si Gege. Lihat, aku cantik kan? Oh, aku Gege. Halo, aku Gege gelas. Ada lagi temannya, gendut. Tapi dia punya moncong yang panjang. Apa itu? Halo teman-teman, namaku si Teko. Hei gelas, kamu itu udah kecil. Wah, aku dong besar, bermanfaat dibutuhkan orang. Ih, kamu nggak boleh sombong, Teko. Tapi kan kalau kamu itu walaupun badan kamu besar, kalau kamu nggak ada isinya juga percuma. Oh, nah itu bisa. Salah fokus sama tekonya. Ya, ini bisa kita jadikan apa namanya media kita untuk bercerita, Bunda. Apapun yang ada di dalam rumah kita. Misalnya Mama lagi masak. Nah, lagi masak, ada cabai, ada bawang, itu bisa kita manfaatkan untuk mengenalkan bahan-bahan dapur yang ada di dapur kita. Misalnya kita mau masak, ada si tomat, ada si wortel, kita juga bisa apa namanya? menstimulus mereka. Ini warna apa? Wortel warna apa? Tomat warna apa? Terus manfaatnya apa? Vitamin apa? Nah, itu bisa kita sambil bercerita, sambil ngajak mereka masak bersama-sama walaupun nanti pada akhirnya berantakan. Ya sudah, anak saya itu sinyalnya hilang-hilang ya, mungkin kondisinya ya. Kak, suara saya masih jelas terdengar? Masih ya? Oke. Terus apalagi ya? Oh ya, saya mau cerita juga tentang manfaat bercerita kepada, jelas banget kok Mbak, alhamdulillah. Matur suwun nggih. Nah, saya juga mau cerita manfaat bercerita kepada anak-anak di korban bencana atau trauma healing. Jadi ini berdasarkan pengalaman. Dulu suaranya hilang. Ya, ada nggak jadi masak, Kak. Minta diceritain terus berkali-kali, bisa 5 kali. Iya, sambil cerita sambil masak ya Bunda ya. Sambil cerita sambil masak. Walaupun insya Allah sih berhasil, walaupun memang waktunya jadi agak lama ya, dan jadi berantakan. Tapi abis itu kita bisa ajak bersih-bersih juga. Ya, kita ajak bersih-bersih rumah dengan bercerita. Harus bisa multitasking. Ibu-ibu itu sudah multitasking yang luar biasa menurut aku. Merawat Ananda udah multitasking ya. Udah keren banget kalau menurut aku menjadi ibu atau calon ibu ya insya Allah. Aku lanjut ya, aku mau cerita yang jadi ada dulu sahabat kami ya di daerah Purwakarta. Beliau cerita, Kak, ini kalau anak trauma gimana ya? Menurut kakak gimana ya kalau habis melihat ada pembunuhan? Oh, itu pasti berbulan-bulan traumanya. Akan susah untuk menyembuhkannya kalau tidak diterapi. Terus karena cerita banyak-banyak, akhirnya aku penasaran. Aku akhirnya diskusi dengan teman aku yang psikolog. Kami datang, kami samperin. Ya, nanti boleh ya pas tanya jawab ya kita sharing ya. Apa namanya? Akhirnya kami datang ke sana, kami samperin ke rumahnya.
Jadi kejadiannya adalah sang ayah ini punya karyawan. Karyawannya masih ABG, laki-laki. Lalu dia pernah namanya karyawan mungkin ya ditegur dan nggak suka ditegur. Lalu dia bikin pesan, tunggu nanti pembalasanku, katanya gitu. Kata anak ABG ini, kata karyawan ini. Lalu dan dia tahu betul jadwal bosnya pulang itu jam berapa. Nah, ketika sewaktu malam bosnya belum pulang nih, terus istrinya di rumah bersama anaknya. Istrinya sedang hamil. 7 atau 8 bulan ya, saya lupa. Sekitar itu ya. Kakaknya yang nomor 1, perempuan, dia nomor 2. Yang ketiga di dalam perut, di dalam kandungan. Keren namanya ya Bun. Insya Allah nanti yang kedua Maryam ya. Terus setelah itu dia datang mengetuk pintu. Oh, ada apa? Gitu kan. Saya karyawannya Bapak disuruh mengantarkan ini, katanya gitu. Oh ya udah silakan masuk, tapi tahu-tahu istrinya tuh ditusuk pakai pisau. Terus terjatuh, terus kakaknya juga sama, pembantaian ya namanya ya. Dan si anak yang nomor 2 ini, anak laki-laki ini melihat kejadian itu dan dia pura-pura mati juga dengan bergelimangan darah antara ibu dan kakaknya. Dia ikut numpuk di antara kakaknya, ditindih-tindih gitu. Nah, karena sebelumnya ada suara teriakan, tetangga ada yang mendengar. Ini kronologisnya saya ceritakan ya. Lalu ada yang mendengar, lalu dibuka, tapi tetap dia bukakan pintu sama si pelaku tersebut. Dibukakan pintu, loh kamu siapa? Saya saudaranya, katanya bilangnya gitu. Kok bawa pisau, kok berdarah? Maling gitu ya, teriak. Dia kabur, bisa lari kenceng lah pokoknya. Sebagian warga melihat kondisi ke dalam rumah, sebagian mengejar, tertangkap. Ketika tertangkap dia di babak belur. Terus dia bilang, aku bahagia. Dendamku terbalaskan, dia bilang gitu. Tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Ketika sudah itu kabur lagi ceritanya, kabur si pelaku tersebut. Nah, orang-orang datanglah, berdatangan kan, dibawa ke rumah sakit. Ternyata ibunya tidak tertolong, kakaknya tidak tertolong, hanya dia tapi dengan luka tusukan juga ada sedikit tapi nggak dalam gitu ya. Cuma dia udah pura-pura mati. Lumayan 3 hari atau 4 hari. Dan itu, ini kisah nyata. Dan itu banyak wartawan yang datang ke rumahnya untuk menanyakan yang itu justru yang membuat dia semakin trauma. Terus ketika melihat depan rumahnya dia langsung ketakutan gitu. Nah, pada hari ke-7 pasca kejadian kami datang ke sana. Saya hanya mengamati dulu, melihat nggak berani langsung mendekati, wajahnya pucat pasi dan masih terngiang-ngiang dan dia selalu panggil Indung, dia panggil ibunya Indung, Indung katanya gitu. Udah, nah untuk mengakalinya saya panggil teman-temannya, waktu itu usianya masih TK. Dia panggil teman-temannya kumpul dan saya bercerita di depan teman-teman. Dia mulai mendekat dan mendekat. Waktu itu saya bercerita tentang Pupu sang penolong. Yang tadi mungkin yang sudah masuk lebih dahulu sudah menyimak. Ya, ya Bunda. Terus menyimak. Terus pelan-pelan. Saya nggak mau menyapa dulu. Saya hanya menyapa teman-teman di sekitarnya. Saya ingin dia merasa nyaman dulu. Setelah selesai, saya juga nggak mau menyapa, saya nggak mau ngobrol dulu. Dia yang nyamperin. Dia cuma bilang gitu. Adek panggil kakak. Ya, aku samperin. Nah, terus dia ngajak kenalan. Namaku, dia sebutkan namanya. Terus, wah aku Kak Nia. Mau nggak jadi temen aku? Katanya gitu. Dia yang bertanya. Hah? Terus aku seneng sama cerita Pupu yang suka menolong.
aku juga nanti mau jadi penolong, aku nggak mau diem aja, katanya gitu. Udah cukup, saya nggak mau banyak lagi berbicara. Wah, terima kasih gitu. Terus saya ajak main mereka sama teman-temannya yang lain. Nah, kami pulang lagi ke Tangerang, seminggu ke depan lagi datang lagi. Setiap minggu kami datang dan akhirnya menjadi dekat. Nah, kebetulan ada tim saya juga, yang keponakan saya juga, wajahnya ini pengawakannya itu mirip dengan si pelaku. Ketika mau bercerita, dia langsung ketakutan ke pojok, dia langsung gini, aku memperhatikan, lo kenapa ini? Terus aku cerita lagi pakai boneka, aku mendekati, kamu kenapa? Waktu itu aku bawa si Jabrik. Nah, ini dia si Jabrik. Halo kakak, kakak kenapa? Ayo main sama aku. Kakak mau cerita nggak sama aku? Dia langsung ajak aku ke kamar. Terus dia bilang, aku nggak mau kakak itu, aku takut, katanya gitu. Kenapa? Itu dia yang masuk ibu aku, katanya gitu. Padahal itu tim aku, dia laki-laki, dia masih ABG, gitu. Oh, ternyata. Udah, aku makin penasaran sama pelakunya. Alhamdulillah pelakunya ketangkep. Nah, kalau yang pelakunya itu yang nanganin adalah sahabat aku, psikolog, bukan aku bagiannya. Psikolog. Nah, teman aku tuh cerita, aku gemes deh Kak sama pelaku ini. Dia tuh bahagia banget, gak ada penyesalan katanya dia melakukan itu. Katanya gitu. Seperti itu. Bentar ya. Ya, ternyata itu masih ada trauma tersendiri dan itu sulit. Nah, setelah aku tanyakan sama psikolog yang psikolog anak ya, ternyata memang butuh waktu hampir lebih dari 100 hari secara berturut-turut anak itu harus terapi, nggak boleh lepas. Itu makanya memang jangan sampai ada trauma untuk anak-anak kita, termasuk bentakan-bentakan, termasuk pukulan, termasuk cubitan. Itu akan menjadi trauma tersendiri bagi sang anak ketika mereka besar nanti. Itu akan terus terngiang-ngiang dan tidak akan terlupakan oleh mereka. Seperti itu gitu, maksudnya apalagi ini tentang kejahatan ya, kekerasan, kriminalitas, itu akan sulit sekali gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai biasa kembali, sudah masuk SD dan sudah punya ibu baru yang sangat menyayangi anak tersebut gitu. Walaupun masih ada Halo Bunda, mohon tolong untuk mute dulu ya Bun. Halo Bun, di mute dulu ya sayang ya. Terima kasih. Ada lagi yang cerita kayaknya seru banget. Iya. Ya, seperti itu. Artinya, maksudnya gini, kita juga harus peka dengan lingkungan sekitar kita, dengan anak-anak di sekitar kita ya, bukan cuma pada anak-anak kita. Kalau misalnya kita kurang peka atau kurang peduli dengan apa yang terjadi dengan anak-anak di sekitar kita, juga khawatir ya, banyak sekali kejadian-kejadian, apalagi pengaruh dari gadget sekarang. Ini luar biasa gitu. Banyak sekali ibu yang depresi karena harus ngajarin anaknya setiap hari, akhirnya banyak tindakan-tindakan verbal yang ternyata bikin anaknya jadi depresi gitu. Itu sangat berpengaruhnya luar biasa. Itu Bunda. Bunda Nia, saya mau tanya ini. Mendongeng ini kan butuh energi ya Bunda ya, mendongeng, bercerita, membacakan. Artinya kalau saya lihat kan memang berarti Bunda Nia ini manajemen emosinya juga bagus. Bunda pasti jarang marah ini kalau di rumah ini. Saya menyalurkan energi negatif, menyalurkan energi negatif menjadi positif. Oh, Masya Allah. Ini dengan ekspresi seperti ini apakah di keseharian ketika kita ngobrol dengan anak atau hanya pada saat kita mendongeng Bunda Nia? Ini saya emang kayak gini orangnya ya. Oke. Ini kayaknya saya nggak bisa niru kalau yang ini. Kalau lagi bercerita justru lebih ekspresif lagi Bunda. Oh Masya Allah, ya siap.
Ya, berarti memang jadi ibu tuh nggak boleh males sih intinya ya, nggak boleh kayak kayak saya mageran ya Bunda Nia ya. Iya, kita sudah dititipkan anugerah yang luar biasa ya, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oh, kan maksudnya penantian yang lama Iya, misalnya, iya, iya. Betul, itu betul. kan harta yang tak ternilai kalau misalnya kita nggak banyak belajar. Justru kita banyak belajar dari mereka ya, dari anak-anak Mm-mm. kita. Kita Mm-mm, nih betul, muridnya betul. sebetulnya, mereka nih gurunya gitu. Oh ternyata ini maunya begini ya. Oh ternyata sukanya makanan ini ya. Itu kan kita lagi belajar sama mereka. Itu ya Ya, Bunda oke. ya. Baik, baik. Iya, Mungkin kita ke pertanyaan, mungkin ada yang sudah bertanya di sana, iya tadi Moms kayak and Dad. banyak banyak Kita banget coba pertanyaan. saya cek dulu ya satu persatu yang ada bertanya. Saya nggak bisa scroll pertanyaan karena saya pakai handphone. Oke, nggak apa-apa. Ada yang oke, ini ada pertanyaan. Eh, Mana nih tadi? Mas Agus bisa dibantu? Oke. Ini mana? Ini pertanyaannya. Oh, ini Bunda. Nih ya, saya penasaran. Kalau untuk karyawan sendiri, manfaat mendongeng apa, Bunda? Kalau untuk anak-anak kan seperti itu ya. Kalau di perusahaan, Bunda Nia ngisi di perusahaan, itu untuk apa itu? Team building, Oh, oke. karakter. Jadi Hmm, banyak perusahaan, justru saya juga kaget gitu ya. Waktu itu malah justru orang perusahaan yang mengajukan proposal kepada saya hmm, untuk mengisi akademi bercerita untuk para karyawannya, hmm. bahkan mengadakan challenge. Nanti Ya, ditampung ya pertanyaannya, ini kayaknya banyak iya banget. sudah saya tampung, Bunda. Ya, oke. Yang ini dulu. Jadi ada yang mengajukan proposal, terus dengan budget sekian gitu selama 1 bulan full karyawannya kita training tentang Mhm. bercerita. Dari mulai challenge yang satu persatu bisa tampil sampai kita minta mereka mengupload di IG-nya masing-masing tentang mereka bercerita. Terus juga ada lombanya. Lombanya itu dihadiri oleh CEO-nya. Hmm. Itu untuk team building dan karakter karena memang mereka sudah tahu manfaat bercerita itu ternyata pengaruhnya 30 tahun ke depan ketika anak-anak kita sudah dikuatkan dengan cerita-cerita edukatif, cerita-cerita positif, cerita-cerita tentang perjuangan, cerita-cerita tentang kayak cerita-cerita fakta tentang Jenderal Sudirman, tentang Cut Nyak itu akan tertanam ke alam bawah sadar mereka dan aku harus jadi orang pemberani, aku harus jadi anak mandiri gitu. 30 tahun ke depan mereka akan menjadi anak-anak yang pemberani, anak-anak yang Masya tangguh, anak-anak yang kokoh. Nah, perusahaan beralasannya mereka ingin para karyawannya mempunyai karakter building yang bagus, yang mantap, yang kuat dari bercerita. Oke. Dan ada nanti pengaruh ke anak-anaknya, ke keluarganya. Juga Hmm, pengaruh emosionalnya kepada lingkungan sesama karyawan yang lain. oke. Atasan dan bawahan, bawahan dan atasan. Oke. Ini menarik Bunda. Kalau kalau Bunda ini kan memang sudah istilahnya sudah memahami ilmu ini jauh sebelum hamil begitu ya. Bagi Bunda-Bunda yang sudah mungkin sudah terlanjur tidak mengetahui manfaat mendongeng ketika hamil juga tidak pernah mendongeng, membaca buku. Ini belum terlanjur, terlanjur belum sih Bunda ya untuk Tidak kemudian. ada kata terlambat. Hmm, Tidak ada kata terlambat selama kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas dan anak kita masih ada. Kan kita nggak tahu oke. nanti ada anak kedua, ada anak ketiga misalnya, atau ada anak Hmm. tetangga. Kalaupun anak sudah dewasa, sudah melewati golden age, mendongeng ini masih bisa. Masih bisa. Jadi ada tingkatan-tingkatan dari mulai SD, SMP, SMA. Tinggal materi yang kita ceritakan aja, materi yang kita sampaikan dibedakan. Kayak misalnya kalau usia-usia TK itu, usia PAUD, itu mereka lebih senang cerita tentang Pabel gitu, atau Hmm. cerita-cerita yang simple, yang nggak terlalu banyak memakai logika, gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, terus kalau usia usia SD, SD SD. biasanya mereka senang banget cerita-cerita heroik. Hmm.
cerita-cerita Pahlawan. perjuangan, cerita-cerita kayak misalnya petualangan lima sekawan gitu kan, terus petualangan lima santri atau itu banyak banget deh, banyak banget buku cerita yang bisa kalau misalnya kebingungan mau cari bahannya, itu banyak banget bahan-bahan itu bisa kita cari selain di internet atau juga di toko-toko buku ya, gitu. Terus kalau usia SMP, nah kalau SMP udah nggak perlu lebay-lebay lagi, udah nggak perlu tepuk satu, tepuk dua, lomba duduk rapi. Ntar paling anak-anak bilang, iya apaan sih Lebay. lebay. Oh, ya, karena kan mereka ABG, apalagi usia SMP itu usia yang nggak mau diatur, Hmm. udah ngerasa paling benar sendiri deh. Nah, gimana kita jadi temen nih sama mereka? Jadi saya masuk ke usia SMP SMA itu saya apa namanya kalau di SMP itu namanya ada super camp holiday. Dulu saya usia SMP selain ada game tapi gamenya itu nanti berhubungan sama cerita yang disampaikan gitu. Selain pertanyaan, selain ada melipat, menempel dan segala macamnya, itu nanti berhubungan. Nah, saya ceritanya udah nggak lebay-lebay lagi. Paling adalah ice breaking sedikit yang supaya mereka nggak bosen gitu. Kita sesuaikan dengan kondisi anak-anaknya. Nah, kalau usia SMA, udah usia SMA itu ya kayak kita lagi cerita aja. Kita cerita. Saya masuk juga ke SMA. Nanti dibacakan ya Mbak Sylvia. Ya, aku otomatis ngebaca. Ya. Ya, ya kalau usia SMA, saya masuk ke usia SMA itu apa namanya sudah mulai masuk ke usia SMA dan saya juga mengajukan kurikulum ke anak-anak SMA, terutama untuk yang perempuan karena nanti perempuan akan menjadi ibu meskipun dia kuliah, meskipun dia melanglang buana kemana-mana, mereka akan jadi ibu. Saya mengajukan proposal ke sekolah-sekolah tentang kemuslimahan untuk yang muslim. Kalau yang umum itu kebetulan saya juga langganan ya bercerita di sekolah-sekolah non-muslim walaupun saya berjilbab. Ada sekolah Buddha, sekolah Hindu, ada sekolah non-muslim yang memang berlangganan sampai saat ini terus mengundang saya gitu Masya Allah. bercerita. Gitu karena memang cerita yang kita sampaikan itu cerita edukatif gitu. Termasuk bisa ngajarin anak SMA untuk mulai bisa mendongeng ya, Bunda Nia ya. Program yang saya apa namanya ajak ke sekolah-sekolah salah satunya itu. Jadi ada kurikulumnya. Kita sudah buatkan kurikulumnya. Oke. Jadi itu adalah basic supaya mereka nanti keluar mereka bisa bukan hanya broadcast ya. Siap. Baik. Ini kita ke pertanyaan Bunda Nia. Ini cerita apa sih yang baik untuk stimulasi janin dalam kandungan? Pokoknya ceritanya yang positif, yang edukatif, yang gini. Aku gini biasanya. Aku ini sambil elus-elus perut gitu kah Bunda? Ya, sambil usap-usap. Okay. Aku ceritanya gini doang sih. Gini. Nak, tahu nggak tadi tuh Bunda ketemu sama orang baik banget. Bunda lagi bercerita, terus udah selesai ibunya bilang terima kasih. Bunda diajak ke belakang, ada kolam ikan, ikannya banyak nak. Tahu nggak nak? Ibunya menawarkan Bunda untuk menyerok ikannya pakai jaring. Bunda seneng banget. Ternyata merespon. Tapi nggak boleh bohong ya berarti Mbak Bunda Nia. Itu nggak boleh cerita bohong. Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Jangan bohong ya. Ya. Pokoknya apa yang dia alami atau bacakan buku tapi sambil bercerita. Bacakan buku misalnya gini. Bunda mau membacakan cerita nih buat adik. Nih dengerin ya nak ya sayang. Udah nendang-nendang Bunda. Berarti udah siap dengerin cerita ya nak ya. Nah pada suatu hari ada seorang putri yang sedang berjalan-jalan. Tralalalala. Ikut goyang-goyang juga. Itu respon anaknya. Insya Allah janin itu ikut merespon apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Daripada kita
biasanya hamil ya, mager gitu, berselincer pada handphone, lihat medsos, lihat status-status orang, itu enak banget di jalan-jalan teman, aku juga mau. Daripada kayak gitu ya, mendingan kita buka buku, kita ceritain anak kita sambil kita elus-elus, atau dengan membacakan Al-Quran kalau yang Muslim ya. Kalau yang itu umum kita bisa bacakan cerita. Kita ceritakan apa saja yang kita alami. Tapi jangan yang sedih-sedih misalnya gini. Nah, Bunda sedih. Tadi nenek kamu tuh ngomel-ngomel berisik banget. Mama orang mau istirahat doang. Nggak gitu ya. Artinya yang membangun anak tersebut menjadi nanti jadi anak yang positif thinking, yang berpikir positif, yang tangguh, yang ceria. Kita kan kepingin anak-anak kita itu anak yang ceria, nggak selalu murung, bersedih, nggak jelas mau apa gitu. Itu salah satunya. Dengan membacakan atau menceritakan anak kita, menstimulusnya lewat cerita. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Mbak Nia, Bunda Nia. Ini dari Mbak Dini, Bunda. Bun, saya suka menceritakan buku sebelum anak saya tidur dan anak saya juga suka. Tapi sekarang pemikiran anak saya berubah karena diafirmasi oleh bapaknya kalau buku cerita fiksi itu karangan. Kebetulan saya dan bapaknya sudah pisah, jadi sekarang anak saya berpikir kalau dongeng itu berhayal. Padahal saya tahu sebenarnya anak saya masih suka dibacakan buku. Bagaimana ya jika seperti itu, Bunda Nia? Oke, ya nggak apa-apa. Berbeda pendapat itu indah sekali. Iya kan? Dari awal kan kita memang sudah berbeda ya. Maksudnya bertemu dengan suami dari latar belakang yang beda, kita juga berbeda. Nah, terus sudah terafirmasi. Mungkin juga anaknya juga sudah mulai bisa menilai. Ya, memang dongeng itu fiktif, dongeng itu hayalan, dongeng itu bukan kisah nyata, dongeng. Nah, sekarang banyak juga cerita-cerita yang cerita nyata, kisah-kisah yang bisa kita sampaikan kepada anak kita kalau dia sudah, kan Bunda sudah ada masanya nih misalnya, mereka sering ceritain dongeng-dongeng nih. Nah, ketika si anak itu sudah mulai berafirmasi ya, menganggap bahwa itu ceritanya sudah cerita fiktif, kita ganti, kita kasih. Nah, itu kan tantangan ya buat kita sebagai orang tua. Udah, jadi kamu mau cerita apa, Nak? Mau cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad? Itu kisah nyata loh. Mau cerita tentang Isra Mi'raj? Itu kisah nyata. Mau dengar nggak ceritanya? Ada jin Ifrit yang mau melempar bola api, mau menyerang. Oh, itu cerita nyata, bukan hayalan, bukan dongeng. Mau dengar nggak ceritanya? Atau kita ceritakan juga ada pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah. Nah, itu bisa kita ceritakan kan? Atau cerita tentang 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak tentara yang rela berjuang, berkorban untuk NKRI tercipta. Itu kisah nyata, bukan fiktif, bukan dongeng. Mau nggak didengerin? Nah, iya kan? Kita kasih tantangan buat anak kita. Banyak banget pilihan-pilihan yang bisa kita berikan kepada anak kita. Selama kita masih mau belajar ya, kuncinya itu. Masya Allah. Kak Nia, sebenarnya saya jadi kebalik-balik Kak Nia, Bunda Nia nggak apa-apa ya Kak Nia ya? Nopo. Bunda Nia, berarti ini sebenarnya bisa kita praktekkan bersama ya. Kalau Bunda Nia ada kelas nggak sih untuk kelas-kelas secara praktek untuk praktek mendongeng ini selain teori begitu? Ada. Ya? Karena banyaknya permintaan ya, bukan aku yang langsung onyong-onyong gitu, enggak. Tapi memang karena banyaknya permintaan. Jadi ada kelas Ayah Bunda Bercerita. Secara online ada ya Bunda Nia ya? Kemarin banyak yang online. Kalau saat ini nih belum ada lagi ya. Kemarin banyak yang online selama 2 tahun selama pandemi itu. Justru siang malam ya kelas online Ayah Bunda Bercerita, Ayah Bercerita gitu. Jadi banyak yang para ibu nih komplain, nanti kayaknya nyambung nih sama pertanyaannya. Ada ibu yang komplain, Kak, aku nggak mau, cuman aku doang yang cerita, aku mau suami aku juga mau cerita, gitu. Jangan lepas tangan begitu aja, karena bikinnya kan bareng-bareng gitu kan. Iya, karena memang tugas
mendidik anak itu bukan cuma tugas seorang ibu, tapi juga tugas bersama antara ayah dan ibu gitu ya, mitra. Ayah dan Nah, ibu itu bermitra. nah sekalian aja Bunda Nia, ini gimana biar suami juga mau gitu bercerita gitu. Kadang Nah, males ya, udah sama sama ibu kamu aja Dana dibacain cerita sana gitu kan kadang gitu. iya, kita ajak suami kita bercerita. Hmm. Giliran. Nah, suamiku tuh dulu nggak suka sama anak-anak, nggak suka cerita Hmm. gitu ya. Dulu awal-awal tuh, jadi pengantin baru, dikerubutin anak-anak, males banget. Dulu aku ngajar TK, aku membiasakan ke anak-anak itu bercerita. 5 menit atau 10 menit sebelum memulai pembelajaran inti, aku membiasakan bercerita kepada anak-anak. Ini nyambung-nyambung ya. Jadi dulu ada salah seorang ibu ngadu sama aku. Bunda, anak aku itu loh. Kenapa, Ma? Itu loh, suka ngupil. Kebiasaan buruknya sering ngupil, katanya gitu. Hah? Iya, kalau diajak ke kantor sama ayahnya, lagi ngobrolin sama mitra-mitra ayahnya, dia sambil enak banget, kakinya naik tuh, terus nanti meter di mana-mana gitu kan. Udah gitu, eh aku bikin tuh sebuah cerita. Aku ngarang cerita yang ceritanya itu tentang anak yang suka ngupil, tapi tidak memojokkan anak tersebut. Tidak boleh menyudutkan, tidak boleh menyebut nama anak tersebut. Aku bikin nama yang lain, bikin cerita yang lain. Sampai endingnya itu kebanjiran upil. Mohon maaf ya, itu cerita yang aku bawakan kepada anak-anak di kelas gitu kan. Nah, terus aku, aduh, ngepek nggak ya? Karena kan waktu itu aku masih sambil belajar ya. Tapi 2 minggu kemudian, ibunya datang lagi. Bunda, hah? Kenapa, Ma? Ada apa lagi nih? Terima kasih banyak ya. Sekarang anak udah nggak ngupil. Hah? Masya Beneran? Allah. Iya. Dia kalau mau gini, ngerem. Katanya gitu. Nanti dia ingat lagi. Aku ingat cerita Bunda Nia. Diumpetin lagi. Nah, setelah melihat kejadian itu, mamanya sama ayahnya penasaran, diceritain apa sih? Ya pokoknya diceritain tentang hal positif, hal-hal baik. Kita selalu menyiapkan waktu 5 sampai 10 menit untuk bercerita. Setelah itu amazing banget. Mamahnya suka bercerita, ibunya suka bercerita. Mamanya ibunya sama aja ya. Ayahnya juga ikutan suka bercerita. Mereka suka ke toko buku untuk cari bahan bercerita. Masya Allah. Gitu. Jadi memang ada, jangan sampai ada kasus dulu sih ya sebetulnya. Tapi memang ada yang kayak gitu. Nah, ada lagi yang apa namanya? Oh, lewat. Jadi ayahnya nih, kalau suamiku dulu nih nggak suka sama anak-anak. Terus aku dulu sering nge-MC di TK ya, nge-MC di TK. Terus aku minta, kayaknya nggak seru deh kalau nggak ada badutnya. Oh, kamu mau nggak jadi badut? Oh, aku jadi badut, aku nggak mau. Itu suamiku. Oh, nggak apa-apa deh. Ya udah, ini demi kamu ya, bukan demi anak-anak itu, katanya gitu. Ya nggak apa-apa deh, pelan-pelan. Lama-lama kita jadi, aku MC, Kak Imam jadi badut, terus kita malah jadi sering diundang kemana-mana gitu. Terus mulai bercerita, terus Kak Imam cuma nemenin gitu. Tapi lama-lama pas punya anak, beliau malah yang sering bercerita. Bukan cuma sebelum tidur, kapan aja. Pokoknya sering bercerita. Jadi memang harus ada komunikasi yang baik juga antara istri dan suami, antara ibu dan ayah. Sama seperti kita mau memilih sekolah buat anak kita, kan nggak mungkin kita ngambil keputusan sendiri ya. Pasti Betul. kita komunikasikan dulu dengan suami kita. Kira-kira menurut ayah gimana ya, gitu. Karena sekolah ini nggak bisa kalau misalnya cuma ibunya aja yang hadir, atau sekolah ini tuh maunya nanti untuk acara parenting ayahnya juga ikut hadir kayak gitu. Kan ada yang kayak gitu. Jadi atas persetujuan bersama, pendidikan anak itu bisa beriringan ya. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi memang harus pintar merayu sang istri. Masya Allah. Betul. Baik deh Bunda Nia. Masih semangat ya Bunda ya. Semangat, semangat. Nah ini bedanya mendongeng dengan membaca nyaring itu gimana ya Bunda Nia? Oke. Ini udah berapa kali nih banyak yang nanya ini kalau misalnya aku lagi ngisi-ngisi ya. Kalau read aloud, membaca nyaring itu kan kita tinggal plek membacakan tulisan yang ada di buku. Ya kan? Kita baca ini. Duh,
bukunya ada di depan lagi. Kita bacain misalnya gini. Sang adik sedang berjalan, walaupun ada ekspresi dan segala macam. Tapi kalau mendongeng atau bercerita, kita membawa anak-anak berimajinasi tanpa menggunakan buku. Berimajinasi itu segini. Pada suatu hari ada seekor ayam jago berkokok menyapa anak-anak. Matahari bersinar terang. Siti terbangun dari tidurnya. Sudah pagi ya teman-teman. Aku mendengar si jago berkokok, adzan subuh berkumandang. Matahari sudah bersinar. Ting 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 ting. Nah, itu bercerita. Itu mendongeng. Kalau read aloud kan kita membaca nyaring dengan buku yang ada kita bacakan. Gitu ya. Kalau nggak hafal dengan dialog di buku gimana, Mbak Bunda Nia? Berarti maksudnya berarti kalau mendongeng kita harus hafal dong ya dengan buku yang kita baca berarti. Iya, menguasai yang ada di buku. Walaupun kita misalnya pakai media buku. Kalau bercerita ya, bukan read aloud. Menguasai isi cerita yang ada di buku, meskipun kita pegang buku itu sebagai media gitu. Kita kan kasih lihat ke depan bukunya, misalnya kita kasih lihat ke depan bukunya. Tuh ya anak-anak, lihat, ada petani sedang menyiram tanaman. Wah, Pak Tani setiap pagi menyiram tanaman agar tanaman tumbuh subur. Ada gambarnya, walaupun ada tulisannya, tapi kita bercerita. Karena kita menguasai ceritanya dulu. Kalau kita nggak tahu, benar ya? Apa dulu? Oh iya, ini. Baik, siap. Aku seperti itu perbedaannya. Paham. Baik. Selanjutnya Bunda Nia, aku tuh punya anak murid nih, baru usia 7 tahun, kelas 1 SD. Kalau kita ajarin susah banget nangkep. Nah, terus kalau lagi ngajar ibunya liatin, akan diusir atau nggak mau dilihat, itu gimana ya solusinya? Ya, 7 tahun, susah banget diajarinnya. Iyalah, perkembangan anak-anak itu berbeda-beda. Ada nanti dia, kalau kata Bunda Eli Risman itu, anak cerdas itu ada waktunya. Gitu ya. Kalau anak cerdas itu ada waktunya, tapi kalau untuk perkembangan otak anak itu nggak bisa. Ya, cuma sampai 5 tahun dan 7 tahun aja. Gitu kan. Makanya kita nggak usah, walaupun orang tua pasti bahagia banget kalau anaknya akademiknya, dapat ranking 1, anak siapa dulu dong. Kayak gitu ya. Tapi aku tidak pernah, sebagai orang tua, aku tidak pernah tuh, maksudnya, kamu harus dapat ranking segini ya, kamu harus ini ya, enggak. Aku cuma cerita aja, dulu waktu aku masih muda itu seperti apa, cerita sama anak-anak saya ini, kalau mau tidur tuh mereka senang banget dengernya. Hah, Bunda dapat beasiswa 3 tahun berturut-turut, ngapain aja Bunda? Ya belajar. Tapi Bunda dipaksa nggak belajarnya? Ya enggak. Bunda sadar sendiri, belajar sendiri. Kalau Bunda diajarin nggak enak, kan Bunda diomelin melulu, gitu, kayak gitu. Nah, untuk menghadapi murid yang satu ini, Bunda nih punya PR anak dan ibunya ya. Karena ibunya ngawasin. Bunda ngelesin apa ngajar di dalam kelas, Bun? Gak ada keterangan nih. Ngajar di kelas kayaknya ini. Ngajar di kelas ya. Berarti boleh masuk itu ibunya. Mungkin karena masih kelas 1 mungkin Bunda. Biasanya. Oke. Saya punya TK, masih baru ya TK-nya. Saya dari awal sudah menegaskan kepada orang tua, anak tidak ditunggu di dalam kelas ataupun di luar. Bunda, gimana tapi anak aku ini susah ditinggal? Dicoba. Bagaimana kita mau bekerja sama kalau bundanya tidak bisa melepaskan anaknya? Biarkan anak-anak, berikan anak-anak kepada kami, kepercayaan kepada kami. Gitu. Jadi dari awal, saya sudah memberikan ultimat seperti itu. Dan dulu ketika saya masih ngajar TK dan SD, saya pun begitu. Mama, terima kasih, silakan Mama menunggu di luar. Kami mau mengajarkan Ananda tercinta. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya sampaikan itu kepada orang tua. Tapi anak saya nih harus ditemenin. Terima kasih Mama, ketika di sekolah anak-anak ditemani sama gurunya. Nanti kalau sudah di rumah boleh didampingi sama mamahnya.
Pertama itu dulu. Nah, habis itu baru kita fokus kepada anaknya. Misalnya anaknya memang agak sulit, saya nggak tahu ya, setiap anak-anak kan memang berbeda-beda ya perkembangannya. Siapa tahu di kelas 1 ini memang dia matematikanya agak kurang, tapi tahu-tahu di kelas di kelas 4, di kelas 5, di kelas 6 melesat. Karena memang bisa jadi kayak mamanya tuh kurang memberikan kepercayaan misalnya ke anaknya, jadi anaknya terlalu akhirnya mengerucut otaknya. Kalau otaknya sudah mengerucut akan susah sekali berkembang atau menerima apapun gitu. Makanya biarkan anak-anak kita happy, belajar dengan penuh menyenangkan. Itu yang terpenting. Ketika dia sudah senang, ketika dia sudah bahagia, insya Allah pelajaran apapun akan masuk dalam bawah sadar mereka. Kuncinya happy, kuncinya bahagia. Sama, kita juga istri ya. Kalau kita misalnya nggak happy, misalnya suami kita ngomong apa juga, pasti gitu ya, kita menolak. Apalagi anak-anaknya gitu. Jadi memang harus kita komunikasikan kepada orang tuanya dulu. Mohon maaf mama, ketika di sekolah anak-anak dengan ibu gurunya ya, atau dengan bapak gurunya ya. Mama boleh tunggu di luar, di ruang tunggu. Kami mau bermain, belajar bersama anak-anak. Kayak gitu. Dan Bunda juga sebagai gurunya nih misalnya, anak pintar, wah hebat banget, balikan pujian-pujian agar anak itu pertama kepercayaan dirinya tumbuh sehingga dia bisa menerima pelajaran dengan bahagia dan mudah masuk. Itu sih, dan itu butuh proses, nggak bisa saya cuman menjawab begini-begini terus dibuktikan, nggak terbukti tuh, ya nggak bisa kalau cuman sekali dua kali, karena ini ilmunya memang harus dipraktekkan yang kontinuitas ya, nggak bisa cuma sekali dua kali atau cuma membalikan telapak tangan seperti Little Peri ya, putri dengan tongkat ajaib, tring, bukan sulap, bukan sihir. Ini dunia nyata, dunia berproses. Gitu Bunda. Iya, baik Bunda Nia. Durasi bercerita ini untuk anak-anak dan bayi itu biasanya minimal berapa lama Bunda? 5-7 menit biasanya. Itu berdasarkan psikolog dari luar negeri ya. Tingkat konsentrasi. Daya konsentrasi anak-anak itu 5-7 menit saja. Setelah itu kita harus menstimulus lagi dengan permainan, dengan tepuk-tepuk, dengan nyanyi, terus cerita lagi. Itu kalau di dalam kelas ya. Tapi kalau di depan anak kita, wah kita bisa ajak yang lain. Wah seru banget kalau anak kita bisa bermain yang lain-lain lagi. Bisa bikin wayang, ya kita bikin wayang. Kita gambar. Bunda mau bikin gambar nih. Ini gambar orang, ada kepalanya, ada matanya. Orangnya laki-laki apa perempuan? Itu sudah mengenalkan jenis kelamin. Wah, kalau perempuan bulu matanya lentik sekali dan cantik. Kalau laki-laki, kalau laki-laki itu ganteng. Nggak ada ya laki-laki jadi cantik atau perempuan jadi ganteng. Itu udah mengajarkan tentang sex education ya, tentang Allah tidak menciptakan, Tuhan tidak menciptakan laki-laki atau perempuan jadi laki-laki gitu. Jadi Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan perempuan, bukan bencong. Itu juga udah edukasi dari rumah tuh. Udah kita edukasi anak kita. Terus udah nih jadi wayang orang, kita warnain yuk. Mengenalkan warna, ada warna merah. Aku sukanya bajunya warna apa ya? Nanti kita tanya anaknya. Kalau misalnya masih 5 tahun atau 2 tahun, dia mah sembarang ambil warna, ya nggak apa-apa. Yang penting motoriknya aku sampai keseleo ngomongnya. Motoriknya itu terasah. Sudah habis itu digunting. Nah, kalau usia 2 tahun, 3 tahun masih didampingi ya. Nah, usia 5 tahun, 6 tahun udah mulai tuh bisa pegang gunting sendiri, tapi harus hati-hati juga. Sudah digunting, kita belajar menempel ya nak ya. Sudah menempel jadi wayang, mulai bercerita. Itu kan waktunya jadi panjang kan? Gitu. Jadi banyak permainan, banyak edukasi yang didapat dari bercerita. Itu stimulusnya yang luar biasa. Masya Allah. Nanti kita sampai jam 3 aja ya Bunda Nia. Jadi masih ada 15 menit. Kasihan Bunda Nia kalau udah capek nanti. Boleh minum dulu Bunda?
kalau haus. Iya, ada air minum saya. Silakan. Oh, bukan ini Masya Allah. ikan. Baik, ini dari Mbak Lisa, Bunda Nia, calon ibu nih sedang mengandung 8 bulan. Oh, Masya Allah. Apa pengaruh dan perbedaan membacakan cerita langsung dengan memperdengarkan cerita lewat video? Kemudian apakah kalau mencampur bahasa, misalkan bahasa Inggris dan Indonesia dalam bercerita itu apakah boleh atau adakah umur ideal untuk mengenakan bahasa baru ke anak? Terima kasih. Banyak banget pertanyaannya ya, Bun. Dua pertanyaan. Ya. Bercerita langsung sama audio. Bercerita langsung itu dari hati, Bunda. Sama video, Langsung. Bunda Nia. Ya, Video. video. Ngelihat kan? Lihat gambar video gitu. Video kan, bukan audio. Ya, betul. Ya. Kalau video itu kan alat ya. Kalau video itu alat kan, kita ngelihat gitu. Kita melihat. Tidak ada interaksi. Tidak ada interaksi. Ya ibunya yang interaksi sama video tersebut. Nonton kita, itu kan nonton. Nah, tapi kalau kita bercerita langsung ada getaran suara kita yang nyambung ke anak kita di janin. Iya kan? Ada hati kita yang menceritakan dengan penuh cinta. Nyambung, nyetrum ke janin anak kita. Itu perbedaannya. Silakan Bunda mau yang mana? Kalau untuk anak yang anaknya sudah ada misalkan, kalau dengan saya misalkan, anak-anak ngajarin anak lebih enak video atau bercerita, mungkin gitu pertanyaan. Nah, ya sama. Kalau video itu kan alat ya. Nggak ada, walaupun ada, tapi nggak ada komunikasi interaksi. Interaksi dua arah nggak ada. Satu arah kan kalau nonton, hanya nonton. Nggak ada komunikasinya. Walaupun itu boleh untuk selingan kita sampaikan kepada anak kita. Untuk iklan, boleh. Anak-anak melihat video, menonton, seperti itu. Tapi tetap yang nomor satu adalah kecintaan kita, pasti kecintaan ya. Maksudnya ada komunikasi dua arah, ada interaksi, ada eye contact antara anak dengan ibunya. Itu bedanya cerita langsung sama nonton. Seperti itu. Menurut aku ya. Gitu. Iya, oke. Terus yang kedua tadi, Bunda Nia, tentang bahasa. Bagaimana tadi tentang bahasa, gimana Bunda? Apakah boleh mencampur bahasa Inggris dengan Indonesia misalkan dalam bercerita begitu? Atau adakah umur ideal untuk menggunakan double bahasa ini, campur bahasa ini dalam bercerita? Iya, sah-sah aja. Kalau menurut aku sah-sah aja, kita yang tahu. Kecuali kita tinggal di luar negeri ya. Jadi memang ada beberapa anak, pengalaman dari sahabat-sahabat aku yang ada di luar negeri. Jadi ketika di luar negeri lebih banyak berbicara dengan bahasa Inggris ya, dengan bahasa asing, sehingga anak, padahal dia ayah ibunya orang Indonesia, cuman karena memang bekerjanya di luar negeri, jadi dan hamilnya di sana, kondisi lagi hamil sampai melahirkan, sampai dia besar tinggalnya di sana, jadi memang lebih banyak bahasa Inggris. Nah, kesulitannya adalah jadi lupa dengan bahasa ibu. Itu. Jadi teman-teman aku membuat komunitas di luar negeri sana, dia tetap mengajarkan bahasa ibu di rumah, menggunakan bahasa ibu kepada anak-anaknya. Dan yang tahu itu ibunya sendiri. Karena memang nanti kalau misalnya kita ajarkan dua bahasa sekaligus, mereka juga jadi liar ya. Kalau bahasa Sundana liar ya, gitu ya. Crowded gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa, di sekolah dia belajar bahasa Inggris, dia belajar bahasa asing, di rumah bahasa ibunya ada. Gitu, ada bahasa ibunya supaya dia tidak lupa juga sih. Karena memang banyak juga yang bekerja di luar negeri, anaknya ikut jadi lupa dengan tanah airnya, jadi lupa dengan bahasa ibunya, yaitu bahasa Indonesia. Itu Bunda. Kalau di sini, kalau misalnya kita tinggal di sini nih, ya nggak apa-apa juga. Tapi kan misalnya sama nih, kayak misalnya kita orang Jawa misalnya, terus juga di sekolah kan diajarkan bahasa Indonesia, gitu kan.
Nah, kan anak-anak udah mulai pada lupa nih sama bahasa ibunya nih, bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa Sumatera Utara, Sumatera Barat gitu kan. Nah, ada teman-teman aku yang dia juga berusaha kalau di rumahnya tuh ngomongnya ngomong bahasa asalnya. Walaupun di luaran sana dia bahasa Indonesia. Karena banyak sekali anak-anak sekarang ini lupa sama bahasa yang ternyata Indonesia itu terdiri dari 33 provinsi gitu. Mereka juga harus tahu bahasa daerahnya. Masya Allah, baik-baik. Ya, sebelum saya lanjut, Bunda Nia, Mams and Dad, saya bacakan ini Instagramnya Bunda Nia nih, buat Mams yang mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Kalau kalau Banyak ingin banget ya ternyata pertanyaannya ya. Mohon banyak maaf ya. sekali nih. Iya, yang ingin langsung berhubungan komunikasi dengan Bunda Nia bisa di Instagram, bisa dicatat ya Mams ya di @dongengkaniai. Kenapa begini Bunda? Kaniai gitu ya. I-nya ada dua ini ya. Ini ada dua. Dongeng Kania II begitu ya, Mams ya. Itu Instagramnya, YouTube-nya juga ada ini, Mams. Di Kak Nia Berkisah. Nanti bisa dicari akunnya YouTube-nya ya, Kak Nia Berkisah. Dan di Facebook-nya juga ada. Dongeng Kak Nia II. Begitu ya, Bunda Nia ya. Iya. Kak Nia II begitu. Baik. Eh, masih ada sekitar 10 menit ya, Bunda Nia. Kita lanjut ke pertanyaan dulu, boleh? Boleh, boleh. Boleh, baik deh. Ini ada dari Mbak Winda. Mau izin bertanya, kalau anak toddler usia 17 bulan, ketika dibacakan cerita dari buku dan mendongeng pakai boneka itu, anak saya bisa minta 5 kali bolak-balik dongeng dan cerita. Apakah itu wajar, Bunda Nia? Dan apakah itu respon si anak tandanya suka ketika dibacakan cerita? Seneng banget. Wajar banget. Yang bingung itu kalau anaknya diem aja nggak respon. Tapi ini bahagialah. Bahagialah yang mempunyai anak toddler. Tapi sudah merespon cerita dan mau diceritakan sampai berkali-kali. Masya Allah, 17 bulan Bunda, ini. Bunda sangat bahagia. Nanti perkembangan bahasanya pun akan terlihat berbeda. Cara berpikirnya pun akan terlihat berbeda. Karena walaupun kita ceritakan berkali-kali, anak-anak nggak ada bosannya itu karena dia cinta sama ibunya. Cinta Masya karena Allah. ibunya mau bercerita terus gitu. Dan seneng sama cerita yang dibawakan. Karena udah cinta sama ibunya. I love you, Mom. Masih wajar banget. Yang penting jangan gini. Udah deh, kamu udah capek, udah 5 kali juga kamu gak ada bosan-bosannya. Itu mematahkan cintanya. Iya, baik. Nah, Bunda Nia, kalau sedang ngambek nih, kalau sedang ibu lagi marah nih, Bunda lagi marah nih sama kamu gitu. Cara Bunda Nia kalau pakai dongeng tuh gimana coba Bunda? Biar biar Gimana ya? anak biar anaknya tahu ibunya marah tapi anak gak tersinggung begitu. Saya penasaran nih Bunda Nia kalau di rumah marahnya gimana? Marahnya marah-marah pokoknya. Tapi nggak apa-apa, anak-anak biar tahu namanya tahu emosi ya. Ada kan emosi itu, perasaan itu Belajar. ada sedih, ada gembira, ada marah. Tapi bagaimana kita mengelola rasa amarah itu akhirnya bisa jadi solusi buat anak-anak kita. Itu sih. Nah, nggak apa-apa, kita tunjukkan marah. Tapi gue nggak bilang sih, Bunda marah nih kalau kayak gini caranya nih. Nggak sih. Gue gimana ya caranya ya? Jadi gini, kayak misalnya si kakak, kalau si kakak kan sekarang usianya udah 16 tahun ya, sudah remaja. Jadi lebih lebih ke komunikasi sih, walaupun kadang masih suka cemberut juga kakaknya. Wajar ya itu, manusiawi gitu. Nanti aku diskusi sama suamiku. Jadi nggak sendirian, nanti suami ikut turun tangan juga, ikut sama-sama berdialog, berkomunikasi. Itu kalau untuk yang dewasa ya, maunya gimana, maunya apa, seperti apa gitu. Nah kalau yang usia 5 tahun sampai kayak Maryam usia 3 tahun, Ismail usia 5 tahun, aku bilang gini, abang, menurut abang kira-kira itu bagus nggak sikap abang? Dia nggak akan jawab kalau itu jelek, dia nggak akan jawab. Nah, bagaimana menurut abang? Abang nggak mau kan lihat bunda marah? Ya udah, aku minta maaf gitu. Kayak gitu.
Jadi memang atau kalau Maryam enggak ya, dia masih anak usia, sebetulnya anak usia 0 sampai 7 tahun itu masih jadi raja. Betul. Ya, 0 sampai 7 tahun itu masih jadi raja. Nah, 7 tahun sampai 12 tahun jadi pembantu. Nah, artinya terus 13 tahun ke atas itu jadi teman. Jadi kalau usia 0 sampai 7 tahun itu kan masih apapun yang dia mau dilakukan, kita masih dengan bahasa yang cantik, dengan bahasa yang manis, seperti itu. Nah, usia 7 tahun sampai usia 12 tahun itu jadi pembantu, atau gini, kita mengajarkan kedisiplinan kepada anak-anak. Ayo kita mandi, sehari 2 kali, bangun tidur nih, jangan lupa sikat gigi. Tapi nggak berturut-turut ngomongnya gitu. Maksudnya poin-poin itu yang nanti kita mau sampaikan kan kepada anak-anak kita, atau disiplin beribadah seperti itu juga kan. Di usia itu anak kita jadi pembantu. Bagaimana kalau selesai makan harus dicuci, harus seperti apa kayak gitu. Aku lewat cerita. Jadi dia tahu, oh iya ya, aku tuh nggak boleh ngotorin ini ya, oh gitu, seperti itu. Jadi memang kita harus tahu apa namanya usia-usianya ya, kan nggak mungkin juga ya usia 5 tahun. Kan udah mama bilang taruh sepatunya di tempatnya, gimana sih nggak mau ini kayak gitu kan, cuma bikin kita capek doang ya. Usia 5 tahun itu mereka masih jadi raja, masih yang anak ganteng, anak soleh, di mana yuk kita letakkan sepatunya di sini, bukan ya, bukan, misalnya kita salah naruhnya gitu, bukan mama, masa di atas kulkas, salah mama, di mana dong, ayo di mana, sini aku kasih tahu, di rak sepatu. Di sini udah rapi, iya mama, oh anak pinter, anak hebat, sini mama peluk anak sayangnya kayak gitu. Itu apa ya, anak tuh kayak GR banget digituin dan bener gitu, kayak terbuai banget kayak gitu. Dan anak-anak di TK tempat aku di sini, orang tuanya tuh sering banget pada ini, Bunda, aku tuh terharu loh Bun, kenapa pulang sekolah langsung buka baju, terus dirapikan tasnya di tempatnya, terus sepatunya ditaruh di rak sepatu. Aku waktu itu nggak punya rak sepatu, ada yang bilangin, Bunda, Abi ke masjid, apa namanya, aduh aku mesti beli rak sepatu dulu nih, soalnya anakku nanyain, Bunda, rak sepatunya mana kok nggak ada, gitu, kayak gitu. Karena sudah terbiasa dibuka sepatunya, ditaruh di tempat sepatu, terus bajunya, baju kotor, tasnya. Karena memang TK itu awalnya seperti itu, bukan baca, tulis, ngitung. Itu ya, yang pertama. Bunda Nia, TK-nya di Solo ada nggak Bunda Nia? Saya mau nitip anak saya di sana. Banyak banget ya yang minta buka cabang. Bunda, buka di sini dong. Masih baru, kita juga masih di sini apa namanya, TK-nya berbasis cerita. Di Tangerang. Di Tangerang, TK apa Bunda? TK Pondok Ceria. Oh, TK Pondok Ceria. Ya, jadi TK-nya memang berbasis cerita. Jadi pokoknya apa aja kita ceritakan. Nanti mereka yang menilai mana baik, mana buruk. Terus pendisiplinan, karakter, akhlak gitu, penanaman moral itu lewat cerita. Terus kita bukan ngajarin baca, tulis, ngitung, tapi lewat cerita. Anak-anak tertarik sama buku. Terus lama-lama udah bisa baca buku, padahal masih kelompok A, padahal usianya masih 4 atau 3 tahun. Tapi karena ketertarikan itu yang membuat mereka jadi apa namanya, minat bacanya semakin ini, dan akhirnya bisa baca. Masya Allah, ini harus dicoba nih di rumah nih. Iya, karena memang kita maksudnya mengajarkan membaca pada usia dini diperbolehkan, tapi bukan yang apa ya, harus dengan cara yang menyenangkan, yang happy. Gitu. Ada pengalaman untuk speech delay nggak sih Bunda? Dengan mendongeng ini bisa membantu speech delay anak nggak sih? Oke, aku ada pengalaman. Lambat berbicara ya. Ada satu murid kami di sini. Malah usianya udah 7 tahun. Orang tuanya baru tahu kalau itu namanya speech delay. Yeah. Dia bilang, anak aku udah 5 tahun belum bisa ngomong, katanya. Dulu karena sering dititipkan.
dititipkan di neneknya. Jadi yang merawat neneknya. Terus disekolahkan sama neneknya di kampung. Terus dicap ketinggalan lah dengan teman-temannya gitu kan. Akhirnya neneknya, oh udah nih urus sendiri anakmu, dicap dengan bahasa yang kurang bagus lah, dengan bahasa-bahasa yang kurang bagus. Dia sedih kan. Tapi kan kita juga nggak bisa menyalahkan neneknya gitu. Kenapa dari bayi itu kenapa dititip gitu? Mungkin nggak diajakin ngobrol dan segala macam kan gitu ya. Oke, belum terlambat. Coba saya cari lagi permasalahannya. Nah, dibawalah ke sini, ditolak beberapa sekolah karena kondisi si anak gitu kan. Terus tapi aku bilang dari awal sama orang tuanya, mama dan ayah harus ikut sama-sama dengan kami. Nggak bisa cuma menitipkannya sama kami. Jadi kalau misalnya ada parenting, ada pemeriksaan tumbuh kembang, atau harus berkonsultasi dengan dokter spesialis, mama sama ayah harus siap. Karena memang kondisi anaknya bukan kondisi anak pada umumnya. Dan mama harus menerima itu, ini spesial. Mama berarti spesial, gitu kan. Setelah selesai meyakinkan orang tuanya, berkomunikasi dulu dengan orang tuanya, baru kita terima anaknya. Kita lihat perkembangan anaknya. Anaknya belum bisa bilang ayah pun. Belum bisa. Aku tanya, kesehariannya ngapain aja di rumah? Jadi ternyata ayah dan ibunya bekerja, anaknya hanya dititipkan dengan mbak dan pakai gadget. Jadi memang main game dan segala macam tanpa ada komunikasi langsung. Gak ada. Ayo ganti baju, digantiin. Ayo makan, disuapin. Jadi motoriknya pun tidak berkembang. Megang pensil, boro-boro. Makan berantakan gitu. Nah aku bilang, berarti tahapan awal adalah ini seperti usia bayi, motoriknya dulu yang harus dilatih. Jadi mama jangan harap minta anaknya bisa nulis. Belum ke situ arahnya aku bilang. Kita ngobrol dulu sama anaknya, pendekatan dulu. Dulu kalau apa-apa ngamuk. Karena memang apa yang dia mau dia nggak ucapin kan, dan di sekitarnya nggak ngerti. Jadi ngamuk. Wah, lempar-lempar barang segala macam, temannya didorong gitu ya, segala macam. Saya pegang tangannya. Bukan begitu, Nak. Kamu mau apa? Bilang sama Bunda. Mau minum? Bilang, minum. Minum. Dia masih nggak mau. Saya ambil gelas. Ini gelasnya. Minum. 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 Hebat. Sudah bilang minum. Walaupun belum jelas, tapi dia sudah berusaha. Kita kasih support untuk anak tersebut. Seperti itu. Satu persatu, nggak bisa pelan-pelan. Dan itu orang tuanya harus double interaktifnya kepada anaknya. Itu. Dan sekarang sudah bisa bilang maaf, sudah bisa bilang permisi, sudah bilang aku senang, sudah pegang sendok dan makannya sudah tidak berantakan, sudah bisa pegang pensil dan dia senang mewarnai. Itu udah luar biasa. Buat anak segini ya. Dan prosesnya masih panjang, nggak bisa yang itu dia. Ini bukan dunia peri, tapi ini salabim. Tidak bisa simsalabim jadi apa? Krok krok krok. Itu hanya di dunia fantasi. Ini dunia nyata, butuh proses. Masya Allah. Baik, terima kasih Bunda Nia, sudah jam 3, Moms and Dad. Mohon maaf sekali, kita harus mengakhiri kebersamaan dan keseruan kita di sore hari ini. Mas Agus, nanti sebelum kita akhiri, Bunda Nia, kita selfie bareng ya Bunda Nia ya. Nanti kita akan posting di Instagram. Mas Agus bisa ditolong ini bantuin. Baik, jangan lupa Moms and Dad ya yang ingin berhubungan berkomunikasi langsung dengan Mbak Nia, dengan Bunda Nia, di Kak Nia bisa langsung ke Instagramnya beliau di Dongeng Kania. Dan juga di YouTube juga Kak Nia Berkisah. Nanti mungkin kalau ada kesempatan Bunda Nia kita bisa ngadain kelas berdongeng gitu ya Bunda Nia ya. Kayaknya seru banget ya. Boleh. Insya Allah. Baik, kita boleh dibuka ininya ya, videonya apa?
videonya bisa ditampilkan, kita selfie bareng ya Bunda Nia ya. Oke. Baik, sudah Mas Agus? Coba Mas Agus dihitung 1, 2, 3. Belum? Nah, Bunda Nia, kalau misalkan untuk sekarang kan lagi banyak banget itu ya Bunda Nia ya gadget yang pintar untuk video bisa ngaji, kita nonton video bercerita. Itu tadi ada yang bertanya apakah harus dikurangi ataukah lebih bagus bercerita bundanya langsung? Gimana Bunda Nia? Gak apa-apa sih, kalau menurut aku itu bagus juga. Aku juga punya juga kok. Aku punya. Itu untuk apa namanya? Daripada pegang handphone kan itu juga bagus ya kayak gitu. Nah, itu kan juga ada fitur-fiturnya ya. Tapi didampingi, lagi-lagi Didampingi ya. didampingi. Kayak misalnya kan ada lagu-lagunya juga. Ah, ini seru. Anakku Mariam yang sangat apa namanya respon banget nih, nyanyi, gerakan segala macam dia ikut gitu. Terus kalau ada cerita dia ikut, dia menyimak seperti itu. Senang banget sih. Tapi memang maksudnya ada ininya, nggak selama udah daripada itu udah biar anteng ini aja deh gitu, dikasih gitu terus nggak ditemenin gitu kayak gitu. Tetap harus didampingi, tetap harus didampingi ya. Karena memang usia 0 sampai 7 tahun itu adalah pendampingan 24 jam dari kita ya, pengawasan. Walaupun misalnya ibu bekerja itu bukan berarti tidak mendampingi anaknya, kan bisa dengan kontrol lagi apa gitu kan. Kita bisa titip ke yang kita titipkan itu. Jadi pengasuhnya pun diberikan apa namanya, ini nanti poin-poinnya anak aku gini ya kayak gitu. Jadi yang ngasuhnya pun biar ikut pintar juga, karena kan ngedidik anak kita supaya ngejagain anak kita supaya anak kita juga nggak cuma dikasih gadget doang biar anteng gitu. Terima kasih Bunda Nia, ilmunya banyak banget kali ini. Mudah-mudahan nggak merasa puas ya. Nggak puas Bunda Nia ini. Kita bisa terus belajar lagi, cari lagi. Ya, terus saya juga minta maaf yang sebanyak-banyaknya kalau banyak ngomong dari tadi. Terus kurang puas dengan apa yang saya sampaikan karena saya bukan perempuan pemuas. Masya Allah. Tapi ini webinar 2 jam yang paling tidak membosankan buat saya pribadi ya Bunda Nia selama ngisi webinar. Masya Allah, terima kasih Bunda Nia, terima kasih buat mami-mami semuanya follower Dunia Parenting. Kita akan selfie terlebih dahulu. Mas Agus sudah? Sama-sama. 1, 2, 3. Sudah? Oh, belum. Ini sudah keburu kering nih. Sudah? Sudah Mas Agus? Sudah, baik. Terima kasih Bunda Nia, terima kasih Mas Endet semuanya, Mbak Jusrawati, terima kasih Mbak Tatu, Mbak Gabriela, Mbak Sylvia, Mbak Reni, terima kasih. Kita berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Bunda Nia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Mam Endet yang keren dan luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. I love you. Sarang Masya Allah. Jangan lupa untuk langsung ke YouTube-nya Mbak Nia dan juga di YouTube-nya Dunia Parenting. Nanti rekamannya ada di sana, Moms and Dad ya. Rekaman kita webinar di siang hari ini. Oke, izin live ya. Bye-bye. Enggak ya, yang buat mama-mama aja, kalau bapak-bapak enggak ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.